Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga begitu ya. Ternyata Prabowo hanya alat bergaining Jokowi agar PDP usung Ganjar. Ya, saya menduga seperti itu begitu kan ya. Bagaimana caranya Ganjar ini bisa didukung oleh partai PDP ya, membentuk koalisi besar lah di situ begitu, seolah-olah meninggalkan dari PDP. Akhirnya mau tidak mau dia diusung Ganjar, ya semuanya koalisi besar batal begitu kan. KIB juga batal. Apakah Prabowo atau KIB atau KKIR akankah diprank begitu oleh Pak Jokowi begitu, atau di PHP begitu kan, dengan strategi Pak Jokowi begitu ya. Bisa saja begitu kan ya. Ya, karena pada hakikatnya sudah dirasakan hari ini bagaimana bahwa ya, seolah-olah ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Ya, mungkin waktu itu ya tidak sadar Pak Prabowo begitu kan. Apalagi PAN ya, Golkar dan sebagainya begitu. Wallahualam, tapi melihat dari analisis dari Refli Harun, bisa saja itu benar. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen terlebih dahulu saya bacakan ya. Ini menarik begitu ya. Prabowo hanya alat bergaining Jokowi agar PDP usung Ganjar ya. Yang sudah terbukti Ganjar lebih patuh sama Ibu Megawati daripada Pak Jokowi. Gagalnya sepak bola ya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah mempermalukan Presiden Jokowi ya. Ya betul bang, kita yang buta-buta politik aja ngerti kok arahnya ke situ. Masa sekelas ketum partai yang nggak ngerti manuver recehan kayak gitu aja. Pak Prabowo ya lugu atau memang nggak tahu ya om. Yang jelas insya Allah kita mah Anies saja. Ya buktikan saja begitu kan, ketika pertarungan dua ini lalu kemudian didukung semuanya oleh Pak Jokowi, pertarungannya Ganjar dengan Pak Prabowo ya, sewaktu-waktu ada satu kekecewaan bagi mereka, pendukung-pendukung mereka, akhirnya kembali kepada Anies Baswedan. Buktikan aja nanti begitu ya. Pak Prabowo ya itu namanya ngelunjak ya, orang sabar dan baik memang suka dijahatin ya. Tak ada kata kasihan, koalisi besar digagas petugas partai, bikin takluk partai. Ini kasihan kena prank dong kalau begitu ya. Bisa saja publik sudah meleleh sendiri seperti apa mereka begitu kan. Ini kan sangat menarik sekali begitu. Bahkan Prabowo aja yang belum nyadar dimanfaatin ini. Prabowo diperalat saja. Prabowo itu mau saja diperalat, yang penting dia aman. Direla meninggalkan pendukungnya, yang penting dia nyaman. Ya enggak juga. Tapi di satu sisi ya sudah ribet hari ini begitu kan, pikirannya kemana-mana begitu ya. Bisa saja dia sudah merasakan apa yang ia rasakan hari ini begitu ya. Bahkan masa sih ini program ya Capres Chat sudah diluncurkan, kerusakan dan kerugian ditanggung yang pakai ini. Salah logika sehatnya, Puan tidak ada elektabilitas, maju Puan ya sama juga bohong ya. Ya, Trah Soekarno itu ya jangan disepelekan, banyak sekali Trah Soekarno hari ini begitu kan, apalagi anak-anak muda begitu. Ya, karena mungkin PDP sudah gagal mendukung atau mengusung Mbak Puan, ya bisa saja Trah Soekarno itu ya hilang ketika dia mengusung Pak Ganjar begitu. Tapi saya rasa kalau Trah Soekarno masuk di situ, wah ini lebih lebih luas ya dukungan kepada Mbak Puan, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Dikutip dari Gelora, Prabowo hanya alat bergaining Jokowi ya agar PDP usung Ganjar. Benarkah seperti itu begitu ya? Diajak ke sana kemari hingga diayun menjadi calon presiden merupakan salah satu cara Jokowi memanfaatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi alat bergaining agar PDP Perjuangan akhirnya mengusung Ganjar Pranowo. Dan bahkan ya mungkin bahasanya terlalu kasar ya, dikibulin ya, tetapi saya menganggap Prabowo dijadikan Jokowi sebagai alat bergaining kepada Megawati, tegas pakar hukum tata negara itu, Refli Harun, saat menjawab pertanyaan penonton video di kanal YouTube Refli Harun berjudul Pengamat Jokowi yang menghina Prabowo dan Gerindra apa soalnya Minggu ya. Menurut Refli, ya Presiden Jokowi sengaja untuk memunculkan nama Prabowo yang akan didukung koalisi besar dengan tujuan memancing reaksi PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Ya bisa saja seperti itu begitu. Saya kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena membentuk koalisi besar itu ya mungkin di satu sisi inilah bermanuver yang baik bagaimana PDIP itu bisa mengungkapkan langsung begitu kan ya. Tetapi yang butuh ini sebenarnya pertanyaan hari ini, yang butuh siapa sebenarnya sih ya? Apakah yang butuh itu adalah di bawah PDIP atau di bawah Jokowi begitu?
Jadi artinya bisa dikendalikan Pak Jokowi atau Bu Mega begitu kan ya. Walaupun toh pada hakikatnya itu adalah yang mengusung atau yang memberikan statement adalah Bu Mega begitu. Tetapi yang disodorkan mungkin Pak Jokowi, inilah Pak Ganjar, kan begitu logika kita begitu. Akhirnya mau tidak mau siapa yang tunduk kepada Pak Jokowi ya, atau siapa yang tunduk kepada Bu Mega, kan begitu logika kita begitu. Tetapi menariknya di sini koalisi besar bubar begitu ya. KIB bisa bubar, KKIR bisa bubar. Itulah strategi-strategi yang kemudian bagaimana Ganjar itu bisa bergaining di situ begitu. Tapi saya nyatanya publik sudah tahu siapa mereka begitu ya. Bermain seperti itu publik sudah tahu sebenarnya begitu kan. Apalagi bergaining dengan apapun ya, publik sudah tahu begitu arahnya ke sana begitu. Kasihan ya, seolah-olah banyak berspekulasi bahwa Pak Prabowo bisa kena prank, KIR atau KIB bisa prank begitu. Untung saja ya. Untung saja ya. Partai Nasdem tidak datang waktu itu begitu ya. Bahkan di sini disebutkan ya, menurut Refli ya, hemat Refli, Presiden Jokowi sengaja terus memunculkan nama Prabowo yang akan didukung koalisi besar dengan tujuan memancing reaksi PDIP dan Megawati Soekarno Putri ya. Dia memunculkan tokoh Prabowo yang didukung koalisi besar dan itu kemudian memancing reaksi dari partai PDIP untuk mencalonkan Ganjar. Padahal memang itulah yang diinginkan istana, pungkas Refli Harun. Ini sangat menarik sekali begitu kalau kita melihat dari kalkulasi politik hari ini begitu kan. Ya, Ganjar pada hakikatnya yang diusung begitu di situ secara tegas dan dipercepat begitu kan. Padahal ya ini masih lama sebenarnya, tetapi dipercepat juga bahwa Pak Ganjar menjadi capres begitu, didorong untuk menjadi capres begitu ya. Pada hakikatnya ini soal petugas partai atau apa, tetapi melihat dari perkembangan politik seolah-olah dari dulu ya PDIP mungkin saya lihat bahwa tidak dilirik pada waktu itu begitu kan. Lebih dilirik itu adalah Puan dengan Prabowo pada waktu itu begitu. Jadi saya rasa siapa sih yang seharusnya patuh ya? Apakah Bu Mega atau Pak Jokowi begitu kan? Kan itu yang bisa mengendalikan siapa sih sebenarnya, kan itu logika kita begitu. Publik sudah tahu siapa mereka begitu. Tetapi menarik untuk apa yang disampaikan oleh si Refli Harun ini menunjukkan bahwa bisa saja dia benar begitu, bisa saja salah begitu ya. Tetapi ini masih berasumsi bahwa kemungkinan besar koalisi besar dan koalisi KIB ya saya kira sudah bubar begitu, sudah tidak ada apa-apanya begitu. Terus kemudian PAN bagaimana? Ya PAN bisa saja masuk kepada begini. P3 akan ngusung Sandi sebagai masuk ya, masuk ke menjadi wakil Pak Ganjar. PAN akan menjadi mengusung Erick Thohir untuk masuk ke Pak Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu. Lantas bagaimana dengan Airlangga? Airlangga karena ngotot sekali untuk menjadi cawapres, ya bisa saja nanti bisa masuk ke PDIP atau bisa masuk kepada Pak Prabowo. Ya tergantung hitung-hitungan politik hari ini begitu kan. Tetapi ini sangat menarik untuk kita simak. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.